Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcella Guritna Halim bersama 3 teman saya lainnya, yaitu Tengku Rio Bahtiar, Adi Prana Sadak, dan Christina Vera yang akan melakukan presentasi untuk mata kuliah kepemimpinan yang diajar oleh Bapak Teguh. Baik, kami akan mulai presentasi kami. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mencakup beberapa kompetensi yang diperlukan untuk mengendalikan, memimpin, dan mempengaruhi orang-orang dalam suatu lingkungan kerja. Definisi kepemimpinan yang lebih lengkap itu ada mengendalikan, yang mana artinya memiliki kompetensi untuk mengarahkan dan mengatur sumber daya seperti manusia, waktu, maupun alam. Yang kedua adalah memimpin, memiliki kompetensi untuk mengarahkan, mengatur, dan mengembangkan orang-orang dalam lingkungan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi, memiliki kompetensi untuk mempengaruhi suatu individu dan grup dalam lingkungan pekerjaan. Dalam kepemimpinan itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada dinamika interaksi, di mana dinamika interaksi antara pemimpin dengan anggota kelompoknya, yang merupakan fondasi keberhasilan dalam kepemimpinan. Jadi, dalam dinamika interaksi tersebut itu menimbulkan kesadaran terhadap keragaman pandangan dan gaya komunikasi di antara anggota kelompok menjadi elemen kunci untuk membentuk hubungan yang efektif. Jadi dinamika interaksi itu untuk menciptakan hubungan yang lebih efektif antara anggota kelompok dengan pemimpin. Kedua, itu ada diversitas gaya kepemimpinan. Itu merupakan pengakuan terhadap beragam gaya kepemimpinan untuk mencerminkan realitas kompleksitas dinamika kelompok. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dari setiap gaya kepemimpinan. Kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan konteks dan tugas kelompok menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan. Kemudian yang ketiga, itu ada keterlibatan dan partisipasi anggota kelompok. Keterlibatan tersebut itu sebagai elemen esensial dalam dinamika untuk menjadi suatu kelompok yang sukses dalam mencapai tujuannya. Kemudian, pemimpin yang dapat mendorong kontribusi aktif dari setiap anggota kelompok menciptakan atmosfer kolaboratif dan produktif. Selain itu juga membangun budaya inklusif yang menghargai setiap perspektif dan kontribusi menjadi tantangan penting yang harus dihadapi dan diatasi oleh pemimpin. Kemudian yang keempat itu ada tantangan dan kepemimpinan adaptif. Tantangan yang dihadapi oleh pemimpin seperti manajemen konflik, resistensi terhadap perubahan, dan menjaga keseimbangan antara otoritas dan partisipasi menuntut kemampuan kepemimpinan adaptif. Pemimpin yang dapat mengidentifikasikan isyarat perubahan, merespon dengan cepat, dan mengubah pendekatan mereka sesuai kebutuhan situasi akan lebih mampu mengatasi tantangan tersebut. Lalu ada aspek selanjutnya, ada pengembangan diri pemimpin. Pentingnya pengembangan diri pemimpin mencerminkan pemahaman bahwa kepemimpinan adalah perjalanan berkelanjutan. Kesadaran diri, komitmen untuk belajar terus-menerus, dan peningkatan keterampilan interpersonal menjadi kunci sukses seorang pemimpin. Yang terakhir, penerapan konsep dalam konteks organisasi. Pentingnya mengaitkan konsep kepemimpinan dalam kelompok dengan konteks organisasi menunjukkan bahwa keberhasilan pemimpin tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan nilai organisasi tersebut. Dampak dari kepemimpinan yang baik dan efektif sendiri ialah ketika pemimpin dapat memberikan umpan balik maupun pengakuan ataupun
arahan yang efektif, maka secara tidak langsung karyawan akan merasa termotivasi. Dengan karyawan yang termotivasi, maka sudah jelas dampak lainnya adalah kinerja karyawan akan terus meningkat, sehingga memiliki dampak yang baik untuk pekerjaannya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan key point dari kepemimpinan dalam kelompok. Ada 5 key points. Yang pertama, peran pemimpin. Kedua, motivasi kinerja. Yang ketiga, partisipasi anggota kelompok. Yang keempat, tantangan dalam kepemimpinan. Yang kelima, implementasi dalam kepemimpinan. Yang pertama, peran kepemimpinan. Dalam konteks ini, aspek utama yang perlu dibahas adalah dinamika interaksi antara pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi. Pentingnya dinamika ini tercermin dalam gagasan kepemimpinan transformasional. Yang kedua, motivasi dan kinerja. Dalam konteks kepemimpinan, penting untuk memahami dampak pemimpin terhadap motivasi dan kinerja anggota kelompok. Keterlibatan pemimpin dalam memberikan dorongan motivasi melalui komunikasi yang efektif, pemberian penghargaan, dan pencapaian tujuan yang menginspirasi menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan. Yang ketiga, partisipasi anggota kelompok. Penting untuk menyoroti peran keterlibatan dan partisipasi anggota kelompok dalam keberhasilan kepemimpinan. Pemimpin yang mampu mendorong keterlibatan aktif dari anggota kelompoknya menciptakan kolaborasi yang produktif. Hal ini melibatkan memberikan ruang bagi anggota kelompok untuk berkontribusi, mendengarkan secara aktif, dan menciptakan saluran komunikasi terbuka. Keterlibatan dan partisipasi yang optimal tidak hanya meningkatkan kinerja kelompok, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara anggota kelompok. Dengan memahami keberagaman pandangan dan keahlian di dalam kelompok, pemimpin dapat memanfaatkan potensi penuh dari setiap anggota kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan key points yang keempat, yaitu tantangan dalam kepemimpinan. Meskipun kepemimpinan dalam kelompok dapat membawa banyak keuntungan, pemimpin juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, yaitu mengelola konflik, mengatasi resistensi terhadap perubahan, menjaga keseimbangan antara otoritas dan partisipasi adalah beberapa tantangan yang umum dihadapi oleh pemimpin. Dalam mengatasi konflik, pemimpin perlu mengembangkan keterampilan dalam mediasi dan penyelesaian konflik yang efektif. Meskipun resistensi terhadap perubahan melibatkan komunikasi yang jelas tentang tujuan perubahan dan dampak positifnya. Sementara itu, menjaga keseimbangan antara otoritas dan partisipasi melibatkan penggunaan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi kontribusi anggota kelompok. Key points yang kelima yaitu implementasi dalam kepemimpinan. Selanjutnya perlu dikaitkan konsep kepemimpinan dalam kelompok dengan konteks organisasi yang lebih luas. Bagaimana kepemimpinan dalam kelompok berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, pengembangan budaya perusahaan, dan keberlanjutan kinerja yang perlu diperinci. Penerapan konsep kepemimpinan dalam konteks organisasi mencakup penyesuaian strategi kepemimpinan dengan visi dan misi organisasi, dengan memahami bahwa kepemimpinan dalam kelompok dapat menjadi katalisator perubahan organisasi. Pemimpin dapat mengarahkan upaya kelompok untuk menuju pencapaian tujuan bersama organisasi. Selanjutnya, ada peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan sendiri mencakup pengambil keputusan, fasilitator komunikasi, pemberi inspirasi, koordinator kelompok, dan memahami kebutuhan dan harapan anggotanya untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan kelompok. Lalu, memotivasi anggota kelompok dan menciptakan budaya kerja yang positif, serta meningkatkan semangat tim. Lalu ada pula implementasi dalam kepemimpinan. Selanjutnya perlu dikaitkan konsep kepemimpinan dalam kelompok dengan konteks organisasi yang lebih luas, bagaimana kepemimpinan dalam kelompok berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penerapan konsep kepemimpinan dalam konteks organisasi mencakup penyesuaian strategi kepemimpinan dengan visi misi organisasi itu sendiri, dengan memahami bahwa kepemimpinan dalam kelompok dapat menjadi katalisator perubahan organisasi. Pemimpin dapat mengarahkan upaya kelompok menuju pencapaian tujuan bersama organisasi.